hari ini. Berjumpa kembali dalam Berita Mataram hari ini. Jumlah berita penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Permohonan barcode BBM-nya lambat diproses. Warga di Lombok Tengah protes ke petugas. Cegah peredaran beras oplosan, Satgas Pangan sidak ke pasar dan kios sembako di Kota Mataram. Kuliner khas daerah di Mataram raup berkah hingga 2 kali lipat selama gelaran Festival Olahraga Masyarakat Nasional. Bersama saya Rahayu Japar, inilah Berita Mataram selengkapnya. Belasan warga di Kabupaten Lombok Tengah mengeluhkan sulitnya mendapatkan izin penerbitan barcode pembelian bahan bakar minyak yang diakomodir oleh pemerintah daerah. Warga kesal lantaran permohonan mereka belum disetujui oleh instansi padahal mereka telah mengajukan lebih dari 3 hari. Mereka juga kesal karena merasa dipermainkan karena harus bolak-balik ke sejumlah dinas tanpa ada kejelasan. Karena kesal tidak mendapatkan jawaban pasti, warga sempat bersitegang dengan petugas hingga membakar berkas pengajuan barcode di hadapan petugas. Warga mengajukan permohonan pembuatan barcode sebagai syarat agar dapat membeli bahan bakar minyak untuk keperluan usaha mereka. Dari kapan ngurus barcode ini? Dari tadi pagi sampai sekarang sudah pergi ke kantor desa, terus pergi ke pertanian tadi, tidak jadi, terus pergi fotokopi KTP, fotokopi segala-galanya ini udah. Dari pertanian diarahkan ke sini? Iya, diarahkan ke sini. Terus nyampe sini gimana? Belum ada keterangan. Belum ada kejelasan. Menyikapi protes warga, Pemda memastikan seluruh warga akan mendapatkan pelayanan barcode sesuai dengan tujuan permohonan, namun secara bertahap. Untuk usaha pertanian, misalnya mesin air, mesin pompa air, apa-apa itu di Dinas Pertanian, silahkan ditanya. Kemudian nelayan, dia butuh solar, kapasitas mesin nelayan pun diatur, berapa yang boleh menggunakan pertalite, gitu kan. Nah itu silahkan ditanya ke Dinas Perikanan dan Kelautan. Terus kami yang industri kecil menengah, silahkan apa usahanya dia di industri, datanya sudah ada kita, jadi kita tidak menerbitkan kalau dia mesin tepung, mesin somil, mesin giling daging, itu tidak bagian kita, ada namanya bidang UMKM gitu. Agar mengoptimalkan pemantauan dan pengawasan, permohonan pembuatan barcode BBM dapat dilakukan di sejumlah kedinasan sesuai dengan klasifikasi usahanya, seperti Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Pertanian, dan Dinas Kelautan dan Perikanan. Nurmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Realisasi program makan bergizi gratis di Kabupaten Lombok Tengah belum terrealisasi secara merata. Sejumlah sekolah negeri yang masuk dalam gugus Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di wilayah Selatan dan Utara juga belum mendapatkan jadwal penerimaan MBG. Sejumlah sekolah justru mempertanyakan kapan mereka akan mendapatkan jadwal untuk menerima makan bergizi gratis, padahal posisi sekolah mereka masih terjangkau. Untuk makan bergizi gratisnya cuma iming-iming saja, cerita-cerita saja, tidak ada realitanya, realisasinya sampai sekarang belum ada. Sama sekali ya belum. Ya. Pernah nggak? Padahal posisi sekolah tidak terlalu terpelosok ya, tidak jauh apa. Termasuk kota ini. Di belakang kantor camat ini kan? Belakang kantor camat. Merespon hal itu, Pemda menginformasi bagian utara dan selatan memang belum tersentuh MBG dan dijadwalkan pada periode lanjutan. Itu mungkin pemetaan Pak Dandim kemarin sempat menyatakan bahwa wilayah utara ini belum bergeser, mungkin nanti akan ada apa dan faktor apa yang mungkin menyebabkan sehingga belum ada
mungkin di wilayah Papua, Madura, Madura Utara, atau di wilayah selatan. Hingga saat ini, jumlah dapur yang didirikan berjumlah 12 unit dan sumberannya hanya berada di wilayah Kecamatan Praia dan juga Jonggat. Pemda berjanji akan mengusulkan lebih banyak lagi jumlah penerima manfaat dalam program makan bergizi gratis yang menjadi salah satu prioritas utama pemerintah pusat. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Harga beras di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Lombok Barat kembali naik sejak sepekan lalu. Di pasar Desa Glogor Kediri misalnya, harga beras medium naik menjadi Rp13.500 per kilogram, naik Rp1.500 dari harga sebelumnya. Sementara beras premium yang semula Rp14.000 kini naik menjadi Rp15.000 per kilogramnya. Kenaikan harga dipicu menipisnya stok di pasaran akibat terbatasnya pasokan beras lokal sejak sebulan terakhir. Jika sebelumnya pedagang memperoleh 2 kuintal beras medium per hari, kini turun 50% menjadi 1 kuintal saja. Untuk yang sekarang, untuk yang super 350, yang biasa-biasa saja itu 330, 335. Sebelumnya berapa harganya? Sebelumnya itu paling mahal itu yang super 260 paling mahal. Paling rendah itu 210. Itu pas 210 itu pas harga panen raya. Merespon hal itu, Pemda meminta pengepul tidak menjual beras di atas harga eceran tertinggi Rp12.800 per kilogram. Jadi kami menghimbau pada penggiling-penggiling padi kalau bisa menjual berasnya itu adalah sesuai dengan harga eceran tertinggi yang sudah ditetapkan oleh Badan Pangan Nasional, karena Badan Pangan Nasional sudah menghitung itu dengan keuntungan, yaitu kalau yang beras medium harganya Rp12.500, sedangkan kalau yang premium Rp14.900, itu adalah harga eceran tertingginya. Itu kami menghimbau supaya tidak melebihi dari harga itu. Pemda berjanji akan terus menggelar operasi pasar dan menggelontorkan beras subsidi untuk membantu meringankan beban masyarakat yang terdampak kenaikan harga bahan pokok. Erol Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Ratusan pekerja migran Indonesia asal Provinsi Nusa Tenggara Barat dikirim ke Malaysia Barat untuk bekerja di sektor industri kelapa sawit. Pemberangkatan 218 orang PMI dari berbagai wilayah tersebut dilepas langsung Gubernur NTB lalu Muhammad Iqbal. Pemberangkatan ratusan PMI tersebut difasilitasi secara gratis oleh Pemda dari permintaan 3.000 lowongan yang dibuka perusahaan di Malaysia. Selain mengedukasi masyarakat agar berangkat menggunakan jalur resmi, Pemda juga meminta warga selektif memilih agen resmi agar tidak tertipu para calo. Proses di tengah-tengah ini, saya sangat menyampaikan penghargaan kepada teman-teman Semdardi sudah melakukan rekrutmen. Dan Semdardi ini, kalau tadi penjelasan dari Ketua Jati, ini salah satu yang pertama yang menerapkan zero cost, khususnya di Lombok ini. Kita harapkan bahwa perusahaan-perusahaan yang lain nanti kita akan coba bicara, saya akan coba ketemu dan bicara agar mereka mengikuti jejak yang sudah dibuat, jejak baik, best practices yang sudah dilakukan oleh Semdardi ini juga ke depan gitu. Jadi kita tidak bisa kemudian membuat penempatan itu tiba-tiba gitu kan, tapi pasti harus melalui mekanisme proses. Hanya saja ini tinggal bagaimana kita lakukan layanannya. Jadi dari sisi paling bawah, kita mulai dari sejak dia mendaftar melalui sistem Sisko P2MI, kemudian nanti berproses pemenuhan dokumen, sampai dengan ini tidak berbelit-belit saja. Jadi artinya kita memastikan bahwa pelayanan ya kan dari pemerintah ini mudah. Selain menyadarkan masyarakat agar tidak berangkat bekerja ke luar negeri melalui jalur gelap, pemerintah daerah juga berjanji akan memperketat pengawasan TKI di luar negeri.
Dari Kota Mataram, Emi Kusuma melaporkan.